Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kali ini Gagasan UKI bukan berwujud monolog lagi ya. Kali ini edisi khusus ini Gagasan UKI akan berformatkan dialog ya. Dialog tentang apa? Dialog tentang sesuatu yang lagi heboh banget belakangan ini ya. Sesuatu yang menyita bukan hanya perhatian orang Indonesia, tapi juga menyita perhatian masyarakat dunia ya. Saya garis bawahi lagi, dunia. Nah, telah hadir bersama saya di studio di Cokro TV seorang peneliti terorisme dan keamanan internasional ya. Keren ya. Pasti kalau teman-teman mendengar atribusi yang tadi saya sebutkan pasti langsung kepikiran nih cowok nih kayaknya nih. Ternyata salah. Beliau ini adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan yang pengalamannya luar biasa, nanti akan kita korek ya. Jadi langsung aja kita sambut Saudari Ulta Levenia. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di Gagasan UKI Cokro TV. Terima kasih Terima sudah kasih. datang. Thank you for kind introduction. Benar loh. Oh iya, Baik siap. banget. Kind ya. Keren. Cuman emang gitu sih. Iya, Maksudnya dunia harus tahu seorang Ulta itu enggak lah. apa. Kayak gitu ya. Maksudnya I see. di balik penampilannya kan kadang-kadang kan ada orang ya yang punya perhatian terhadap dunia-dunia yang dianggap maskulin, tapi penampilannya juga kayak cowok, gitu. Dan yang kayak gini justru lebih banyak ya nggak sih? Nah, Justru lebih banyak. iya. Namun seorang Ulta ini nggak demikian. Ya. Itu namanya ini tahu. Apa tuh? Counterintuitif. Apa tuh artinya? Jadi kita punya intuisi kalau misalnya lapangan yang maskulin itu harus menampilkan seorang perempuan yang juga mirip dengan Laki-laki. maskulin ya, Ya, tomboy atau apa ya. begitu. Sementara kalau aku tuh ya sudah feminim. Ya. Jadi Ulta adalah bukti konkret ya bahwa seorang perempuan itu tidak harus mengorbankan keperempuanannya lah ya. Benar, itu untuk banget, berkecimpung itu di dunia yang dianggap maskulin, quote unquote. benar. Ya. Oke, langsung aja ya. Langsung. Ini sedikit background tentang siapa sih seorang Ulta ini ya. Jadi Ulta, dengar-dengar dirimu pernah ya ke Afghanistan ya. Afghanistan. Aku mau ngomong Taliban dan Afghanistan tadi. Ya. Dan di sana bertemu dengan petinggi Taliban. Benar. Bener nggak? Benar. Coba dong ceritain itu gimana sih? Kok berani banget? Nggak takut digorok? Atau gimana? Coba ceritanya gimana? Jadi waktu itu sebelum Taliban mengambil alih pemerintahan, aku ada riset bersama lembaga atau think tank yang basisnya di Prancis. Okay. Jadi mereka membutuhkan asesmen, asesmen itu ya, semacam penilaian keamanan lah, analisis keamanan di Afghanistan, dan butuh untuk tahu nih kondisi di Afghanistan tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Mereka butuh orang yang terjun benar-benar ke lapangan gitu, bukan yang ngelihat dari TV atau apa, karena propaganda itu kan banyak menyatakan kalau Afghanistan ini yang mengerikan lah, inilah segala macam. Memang sih mengerikan, tapi ada beberapa spot yang bisa kita temui dan kita bisa berinteraksi sama warga lokal gitu. Nah, aku tertarik untuk ngambil project itu. Dan aku waktu itu sendiri ke Afghanistan sama 1 bulan berusaha untuk berbaur gitu. Dan di situ aku ketemu sama beberapa orang yang petinggi-petingginya Taliban itu tadi, dan malah mantan Perdana Menterinya waktu Mujahidin berkuasa. Namanya Gulbuddin Hekmatyar. Nah, Gulbuddin Hekmatyar ini terkenal karena dia hingga masa tuanya itu dia masih resisten terhadap pemerintah, dan dia masih mengirimkan roket dari rumahnya gitu loh. Dari rumah? Ya, jadi dia tuh terkenal kayak Elon Musk, Rocket Man. Oh, Rocket Man. Tapi beda roket. Ini literally ya? Literally roket. Jadi bukan roketnya yang ke Mars itu ya, tapi roket yang dijatuhkan di dekat gedung pemerintahan gitu. Jadi waktu Ulta ke sana, pemerintah yang berkuasa waktu itu bukan masih, pemerintah Taliban ya? Belum. Tapi asesmenku waktu itu, analisaku udah menyatakan kalau misalnya ini akan jatuh ke tangan Taliban karena 85%
dari wilayah Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban. Politically speaking ya. Artinya masyarakat sana pun memang sudah antipati terhadap pemerintahan yang sah saat itu. Iya. At the same time pro dengan Taliban, menginginkan Taliban untuk kembali berkuasa di Afghanistan. Mungkin tidak menginginkan, tetapi sistemnya Taliban itu lebih visible, lebih bisa bekerja gitu untuk mereka yang ada di daerah. Sedangkan sistemnya pemerintahan sana itu tuh hanya bekerja untuk masyarakat yang ada di Kabul, di kota gitu loh. Nah, sedangkan masyarakat yang susah aksesnya ke kota dan mereka harus menunggu segala macam birokrasi yang berjalan itu, mereka lebih rely on the Taliban system gitu loh. Jadi mereka lebih memilih mana yang lebih aplikasinya lebih cepat dong ke mereka gitu loh. Makanya Taliban bisa bertahan gitu dan bisa menguasai 85% dari wilayah Afghanistan saat itu. Dan nggak hal yang mengejutkan ketika Taliban saat ini menjadi penguasa gitu loh. Karena pemerintahan yang didukung oleh Amerika waktu itu nggak bisa mempertahankan dan nggak bisa berkembang di masyarakat, di grassroots dia nggak ada kekuatan gitu loh. Cuman birokrasi dan cuman apa ya, simbol-simbol aja yang ada, tapi isinya nggak ada. Weak government atau pemerintah yang lemah ya di mata rakyatnya. Artinya wibawa pemerintahnya juga nggak bagus gitu ya. Benar. Tapi sebutkan satu hal yang Ulta dapatkan dari kunjungan ke Afghanistan saat itu yang masyarakat Indonesia nggak tahu. Mungkin belum tahu atau sudah tahu tapi kita masih ignorant. Gitu, ya apa tuh misalnya? Bahwa anak muda itu adalah kunci kesuksesan suatu negara atau kegagalan suatu negara. Karena aku belajar di Afghanistan itu, dulu kan yang orang-orang Taliban ini ya, yang sekarang berkuasa itu dulu anak-anak muda. Karena Taliban itu terbentuk dari kata talib atau pelajar. Jadi mereka yang waktu itu mengekang kekuasaan pemerintahan yang di-backing oleh USSR, sekarang Rusia, dan juga mujahidin yang tidak berfungsi waktu itu. Nah, jadi mereka inilah yang menggerakkan sebenarnya masyarakat untuk resisten atau untuk maju gitu loh. Jadi kalau misalnya kuncinya adalah di anak muda, itu anak muda tuh harus berpikir, oh gimana nih negara gue harus maju, gimana nih negara gue harus bisa, misal kita lagi mengidolakan Indonesia emas, gimana gue bisa jadi generasi emas untuk Indonesia emas gitu loh. Jadi kuncinya tuh di anak muda. Nah ini nih yang masih entah pemerintah atau kita semua itu masih merasa ignorant, merasa nggak merasa itu penting, atau memang belum cukup investasi di anak muda gitu loh. Tapi dengan adanya sekarang jadi masuk ke politik, tapi dengan adanya Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang itu memberikan semacam harapan baru ya. Harapan lah, terutama bagi aku yang meneliti tentang konflik di daerah-daerah seperti itu. Jadi harapan baru yang kayak, wah ini sepertinya adalah cerca harapan bahwa Indonesia ini nggak bakal jatuh menjadi fail state atau weak state atau gimana. Karena anak muda di sini terlibat di politik sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek pasif gitu ya. Benar. Dan Mas Gibran dalam hal ini adalah simbolnya tersebut ya. Benar. Oke. Kita kembali kepada topik utama sebenarnya. Jadi tadi aku sudah menjanjikan kepada penonton Gagasan UKI bahwa ada satu topik yang sekarang ini menyita perhatian dunia, yaitu konflik bersenjata di Rafah, Palestina, gitu. Mungkin Ulta sebagai peneliti bisa nggak kasih pencerahan ke penonton Gagasan UKI seberapa buruk konflik bersenjata atau agresi bersenjata oleh tentara Israel ke rakyat Palestina di Rafah terutama, kaitannya dengan kira-kira apa sih yang sudah dihancurkan? Siapa saja sih yang terbunuh? Kok bisa dibilang baby killer? Om Netanyahu ini. Gimana yang di Rafah ini? Aku tanpa ragu menyatakan apa yang terjadi sekarang di Gaza itu adalah bentuk genosida. Itu adalah bentuk ethnic cleansing yang memang Israel menginginkan masyarakat Palestina itu hilang dari permukaan bumi
permukaan buminya Palestina gitu loh. Dan mereka pengen menguasai jadi one state system. Jadi pengen kalau misalnya hanya Israel yang menguasai daerah tersebut gitu, Jewish state. Jadi negara Jewish, negara Yahudi. Mereka pengen membunuh segala apa yang berhubungan dengan Palestina. Sebagaimana dulu mereka mengalami yang genosida juga, Holocaust itu. Nah, jadi tadi kalau misalnya pertanyaannya gimana sih awalnya gitu, itu kita bicara panjang banget dulu dari awalnya berdasarkan kitab juga bisa kita kaji, atau berdasarkan sejarah. Dulu memang 3.000 tahun yang lalu memang Jewish itu orang-orang Yahudi membangun tempel dan kebudayaannya di sana. Nah setelah itu mereka exile. Exile ini mereka 4 kali berpindah tempat sehingga akhirnya di 2000-an itu mereka udah nggak ada lagi, 2000 tahun yang lalu mereka udah nggak ada lagi di Palestina dan dihuni oleh Palestinian Arab Palestina gitu kan. Nah kesininya di masa 1800-an itu makin jelas kemanapun masyarakat Yahudi pergi pasti diikuti oleh persekusi. Jadi kemanapun masyarakat Yahudi bertempat tinggal itu selalu diikuti dengan masaker, semacam pembantaian gitu atau kejahatan gitu against Israeli Jewish gitu. Ya, jadi dalam hal ini selama berabad-abad mereka ini adalah target ya. Selama berabad-abad mereka ini target. Korban. Selama 2000 tahun belakangan mereka tuh target dan korban gitu. Sehingga di tahun 1900-an sebagaimana kita tahu Holocaust itu makin jelas kan kalau memang mereka ini ditargetkan dan adalah bentuk movement gitu, gerakan dari para Yahudi ini. Maka muncul Zionis itu yang mereka pengen membangun Zionis state gitu, Jewish state di suatu daerah. Ya banyak lah proposal dulu itu, bukan Palestina awalnya, malah ada Argentina, ada Kenya, modern day Kenya, terus ada Uganda juga. Jadi bukan hanya Palestina waktu itu yang ditargetkan untuk menjadi negara Yahudi gitu. Nah, tapi mereka pengen untuk kembali ke negara di mana mereka membangun kebudayaan mereka 3.000 tahun yang lalu gitu, yaitu Palestina. Tapi Palestina itu sudah dihuni oleh Palestinian Arab. Dan saat itu sudah ada Palestinian State belum? Belum, waktu itu akhirnya kan dijajah oleh Inggris. Dijajah oleh Inggris. Karena 1940-an muncullah Nazi dengan kekuatannya yang ya sangat mengerikan itu. Dan adalah Holocaust itu. Dan terjadilah genosida. Sehingga masyarakat internasional melihat ada atensi nih terhadap masyarakat Yahudi. Kenapa mereka itu, oh iya kita harus mendukung mereka itu punya state. Kita harus mendukung mereka itu punya negara. Di mana mereka bisa merasa aman di negara tersebut untuk nge-govern dirinya sendiri gitu, untuk bisa memerintah dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri gitu. Nah disitulah akhirnya muncul Palestina karena dikuasai oleh Inggris waktu itu. Nah Inggris lagi kebingungan ini gimana membaginya antara Palestina dengan Israel. Ini long story short ya, bukan kompleksnya sejarahnya tanah suci ini gitu loh. Nah jadi muncullah akhirnya two state system itu, ada Palestinian dan ada Jewish, ya kan? Dalam hal ini Israel. Iya, waktu dulu itu Israel dengan Palestina tuh antara West Bank sama Gaza tuh masih ada garis nyambungnya gitu loh, masih gede, West Bank itu masih gede dan Gaza itu masih bisa nyambung sama West Bank. Tapi kan sekarang kan West Bank udah kebagi-bagi, terus Gaza udah jauh dari West Bank gitu. Nah, karena negara-negara Arab, Mesir, Syria, Lebanon, dan lain-lain itu bersatu untuk tidak setuju dengan adanya Israel di sana gitu. Makanya ada Israeli-Arab War. Kenapa adanya perang Israel dan Arab waktu itu yang lama, dan akhirnya pada 1967, jadi hitung tahun nih, 1967 itu akhirnya adalah Oslo Accords. Apa tuh? Itu perjanjian internasional antara Yasser Arafat dengan Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ini waktu itu Perdana Menterinya Israel. Nah di waktu itu Bill Clinton kalau nggak salah ya, Bill Clinton yang
Oh, bukan. Tahun 60-an. 60-an, enggak. Akhirnya itu panjang lah, obrolan panjang tentang perdamaian gitu kan. Ya pokoknya dimoderatori oleh Amerika Serikat gitu. Benar, ya. dimoderatori oleh Amerika Serikat. Nah, tapi di tahun 2000-an ini menjadi hancur karena masyarakat Yahudi yang kanan, yang kanan far right apa ya? Iya, yang konservatif kanan. Konservatif kanan itu nggak setuju dengan adanya pemberian tanah kepada masyarakat Palestina. Jadi mereka tuh nggak setuju kalau misalnya Palestina tuh diberikan beberapa wilayah, dan mereka nggak setuju dengan two state system ini. Jadi Yasser Arafat sama, ini bukan 67 kayaknya, ini 2000-an, Yasser Arafat sama Yitzhak Rabin itu, karena akhirnya Yitzhak Rabin ini dibunuh oleh konservatif kanan ini. Dan tahu nggak pemimpin konservatif kanan ini siapa sekarang? Netanyahu gitu loh. Jadi dulu pernah ada Oslo Accords yang mengatur two state system, tetapi tidak disetujui oleh konservatif kanan, dan konservatif kanan ini membunuh Yitzhak Rabin yang setuju untuk two state system itu, dan pembunuh Yitzhak Rabin ini adalah kelompoknya Netanyahu sekarang gitu. Jadi kebayang nggak sih konservatifnya para pendukungnya Netanyahu sekarang ini? Kalau misalnya kita ngelihat Netanyahu itu baby killer, ya kan? Tadi nyebutnya baby killer kan? Belum lagi itu parlemennya itu baru apa ya? Segelintir mungkin yang dari Netanyahu tuh baru kayak gitu doang gitu loh. Tentunya ada orang-orang yang membackup Netanyahu sebagai kekuatan dan politik. lebih keras dan gitu lebih loh. keras, dan lebih keras. Yang mereka inginkan itu adalah genosida. Mereka pengen membersihkan etnis Palestina dari tanahnya Israel gitu. Artinya di sini kita nggak hanya bisa memandang konflik Palestina dan Israel sebagai konflik antar dua negara atau bahkan multilateral ya. Tapi juga di sini ada dinamika politik di Israelnya itu sendiri. Benar. Juga ada dinamika politik di Palestinanya itu sendiri. Benar. Ya, yang sedikit banyaknya mempengaruhi naik turunnya tensi atau mungkin konflik ya di antara dua negara ini. Nah, kalau di Israel sendiri misalnya, peta politik yang kayak gimana? Misalnya kan Netanyahu itu partainya adalah Likud ya, Al-Quds ya. Kemudian di Palestina, di sini kan ada Al-Fatah dan Hamas, misalnya. Nah, peta politik yang seperti apa sih yang sekiranya itu bisa makin membuat ketegangannya itu meningkat? Ya, peta politik di internal mereka ya. Atau justru membuat ketegangan itu sedikit mereda lah, gitu. Sebelum kita masuk ke Amerika Serikat dan lain-lain yang punya campur tangan. Iya. Jadi menurut apa ya? Kalau berdasarkan internal politics, sekarang itu kan Rafah itu kan di Gaza, itu dikuasai oleh Hamas. Karena Hamas nggak setuju dulu dengan approach-nya PLO, Yasser Arafat yang mengutamakan diplomasi. Sedangkan PA, Palestinian Authority, itu ada di West Bank. Sekarang yang dipimpin oleh presidennya itu Mahmud Abbas. Yang dimana itu adalah faksinya Al-Fatah. Iya, itu secara partainya Fatah. Ya, secara politik ini dua partai ini memang bersaing ya, secara politik di internalnya. Jadi teman-teman Gagasan UKI mungkin nggak familiar ya. Jadi Hamas itu adalah partai politik ya. Cuman nggak kayak di Indonesia ya. Hamas itu memiliki senjata ya. Dan Hamas itu menguasai area-area perbatasan antara Palestina dengan Israel. Akan tetapi secara nasional ya, Palestina itu dikuasai oleh Al-Fatah. Sehingga kerap terjadi itu opini publik ya, di mana Al-Fatah ngomong apa ya, kemudian Al-Fatah sebagai pemerintah ngomong apa, kemudian Hamas itu biasanya reaksinya lebih keras. Kurang lebih sih seperti itu ya. Benar. Nah, itu aja sih intermezzo buat penonton aja. Karena nggak semua Palestina itu Hamas dan nggak semua Hamas itu Palestina gitulah, dan ada faksinya, ada Hamas, ada Fatah, ada pimpinannya masing-masing gitu loh. Nah, kita fokus di Hamas memang. Hamas tahun 2007 itu memang memenangkan pemilu Palestina. Tapi, nah ini uniknya. Tadi kan ngomongin tentang internalnya Israel juga nih.
di masa itu Ariel Sharon itu udah selesai masa jabatannya. Padahal dia keluar dari Gaza. Tapi Netanyahu yang menggantikan, dia pengen masuk ke Gaza lagi. Dan dia senang. Netanyahu itu senang kalau misalnya Hamas menguasai Gaza. Dia bisa membarbardir dengan iya, karena gini, Fatah, Abbas yang di West Bank, Mahmud Abbas. Iya, Mahmud Abbas. Pemimpin Al-Fatah yang dimana sekarang menjadi presidennya Palestina. Ya. Itu dia pengen two state system. Dia pengen two state system. Tapi Israel tuh nggak mau two state system. Dia mau tuh Greater Israel. Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu. Dia nggak mau two state system. Ya. Yang dimana ini partainya Likud tadi ya. Yang konservatif kanan lah. Benar. Dia nggak mau two state system. Dia nggak mau two state system. Jelas. Makanya dia memanfaatkan Hamas ini juga. Bahkan ada temuan bahwa Netanyahu sendiri itu ngedeliver, mengirimkan uang ke Hamas via, untuk membuat agar making sure kalau misalnya Hamas ini untuk semacam membuat gitu. Justifikasi sehingga seolah-olah menyerang Gaza itu adalah membela diri. Jadi gitu. Istilahnya nih ya, kalau di Indonesia, Hamas itu peliharaannya Netanyahu lah. Gitu. Oh iya? Iya. Jadi Hamas itu memang sengaja dipelihara oleh Netanyahu untuk membuat situasi kayak gini sekarang, sehingga dia punya legitimasi untuk genosida gitu loh. Dan akhirnya kita baru sadar kalau misalnya di dunia ini ya, bukan cuman sistem yang otoritarian yang bisa menghasilkan monster, tetapi demokrasi pun bisa menghasilkan monster kayak Netanyahu gitu loh. Ya. Hitler pun juga lahir dari demokrasi. Demokrasi gitu kan. Jadi ini nanti masuknya ke Amerika kan. Jadi yang didukung oleh liberal demokrasinya Amerika ini nggak selalu angel gitu. Ya, kita masuk kepada dukungan internasional nanti ya. Kita masuk pada dukungan internasional. Iya, jadinya ke situ. Nah, jadinya tadi kan gini, yang menarik itu adalah ternyata Hamas itu peliharanya Netanyahu gitu loh. Karena berapa kali temuannya bisa di searching itu temuannya ada kalau misalnya dia memberikan dana secara diam-diam ke Hamas. Dan kadang pembebasan sandera ratusan Palestinian Muslim Palestina itu dibebaskan hanya untuk satu Israel dan pembayaran ininya juga. Maksudnya hanya untuk satu Israel gimana tuh? Jadi kan mereka punya tawanan-tawanan masing-masing nih. Ya, tawanan satu Israel itu bisa diganti dengan ratusan tawanan Palestina gitu loh. Oh, untuk satu orang Israel itu dikembalikan dan ini nilainya ratusan orang Palestina gitu ya? Ya gitu. Ya. Dan banyak lagi hal yang yang memang sengaja nih, sepertinya Netanyahu itu memang sengaja membentuk Hamas ini agar kuat gitu. Dan tahun 2007 itu ada kabel yang akhirnya di declassified, yang akhirnya tidak dirahasiakan lagi. Kabel ini pembicaraan 2007 itu ada pembicaraan antara pembicaraan transcripted ya, yang ada tulisannya. Pembicaraan antara intelijennya Israel Mossad dengan dubesnya Amerika tentang ini Hamas ini memenangkan pemilu, dan mereka tuh mengkutip memang di sana bilang kalau misalnya dia tuh happy kalau misalnya Hamas memang berkuasa di Gaza, artinya mereka bisa nge-treat Gaza itu sebagai negara sehingga mereka punya legitimasi untuk melancarkan agresi militer gitu ya. Dan tadi kita berbicara Palestina dengan Israel, yang dimana Israel terdengar menjadi begitu negatif ya. Biar adil sedikit nih, sebagai penyeimbang aja. Mereka yang pro Israel pernah mengatakan bahwa Hamas sengaja meletakkan perempuan dan anak-anak di front terdepan untuk kemudian dibombardir oleh tentara Israel, lalu kemudian Israel terdemonize sehingga Israel disalahkan gitu ya. Padahal ini juga adalah bagian dari strateginya Hamas. Ini benar nggak sih? Jadi gimana ya, Hamas itu adalah kelompok insurgen. Dia itu kelompok yang berbaur dengan masyarakat. Dia itu kelompok yang berbaur dengan perempuan dan anak-anak tadi. Karena mereka tidak punya basis seperti negara.
Dia ini kan non-state actor. Ya. Jadi Israel itu sekarang kan melawan non-state actor, bukan melawan state. Makanya apa yang dilakukan Israel ini kan adalah state sponsor terorisme, bentuk terorisme yang disponsori oleh negara gitu. Karena dia ngelawan aktor non negara gitu. Jadi sebagai aktor non negara, mereka itu akan mencari perlindungan apapun yang mereka bisa gitu. Lalu kemana dengan pemerintah Palestina kalau gitu? Kalau pemerintah Palestina, mereka lagi di West Bank tanpa ada masalah apapun. Iya, tapi kan Gaza itu adalah bagian dari rakyat Gaza adalah juga rakyat mereka. Tapi dikuasai oleh Hamas. Maksudnya itu mereka tuh berbaur dengan masyarakat di Gaza itu. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa memang sengaja dia menaruh perempuan dan anak untuk dijadikan tameng manusia, itu sih salah. Karena mereka kelompoknya insurgen. Mereka harus kalau misalnya ada satu batang pohon di situ ya mereka berdiri di pohon itu gitu loh. Karena mereka nggak bisa bertahan tanpa berbaur dengan masyarakat. Makanya setelah waktu itu Oktober 7 Oktober itu ada penyerangan. Ini tahun berapa nih? 7 Oktober? 2023. Oke. Yang kemarin ya? Iya, penyerangan awal yang bikin murka Israel itu. Makanya setelah ada penyerangan itu, Joe Biden itu sebagai presiden Amerika tuh mengatakan kalau Israel tuh jangan sampai masuk ke perang insurgensi gitu. Karena mereka nanti bakal menghadapi situasi yang Amerika hadapi seperti di Afghanistan 20 tahun berperang tapi nggak ada hasil apa-apa gitu. Yang dimana mereka nggak bisa membedakan ini sipil atau dan Taliban juga dulu kan dituduhnya menaruh perempuan dan anak sebagai tameng. Tapi kan sebenarnya bukan itu, esensinya adalah karena mereka berperang dengan insurgen. Insurgen itu teman-teman penonton Gagasan UKI itu artinya kelompok militansi yang kemudian mereka memang memiliki kekuatan bukan hanya dari power persenjataan tapi juga kedekatan mereka dengan masyarakat ya. Sehingga kedekatan tersebutlah yang kemudian membuat lawan mereka menjadi bingung gitu ya. Akhirnya mengira si lawan ini mengira bahwa mereka sedang menyerang kelompok bersenjata padahal itu adalah masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya. Dan jadi firm ya bahwa bukannya Hamas yang menjadikan perempuan dan anak-anak ini sebagai tameng ya, tapi karena kedekatan mereka dengan masyarakat. Karena situasi menuntut mereka. Ya, karena situasi. Nah, jadi begini, tadi kan Ulta bilang bahwa Israel tidak berhadapan dengan state. Israel berhadapan dengan non-state actor yang dalam hal ini adalah Hamas. Nah, Hamas berada di Palestina. Terus Gaza tepatnya. Di Gaza tepatnya, iya. Terus state-nya itu ngapain? Ya sekarang kan kalau misalnya Mahmud Abbas dari Fatah, mereka itu lebih fokus ke bagaimana kerjasama antara two state system. Oke. Apakah betul kalau begitu? Bukan betul. Apakah is it safe to say bahwa wibawa pemerintah otoritas Palestina di bawah Mahmud Abbas ini tidak cukup baik lah di Gaza? Kalau misalnya dalam hubungan dia dengan Israel, itu bisa dibilang, ya gimana ya, dalam kacamata nation state ya. Karena dia hidup di West Bank, yang mana itu diokupasi juga oleh Israel. Jadi Israel itu udah memecah belah West Bank itu, tepi barat itu, dengan segala macam secure point, checkpoint, dan tentara-tentara mereka dengan okupasi settlement dari masyarakatnya gitu. Dan ya Fatah menikmati itu karena ya mau nggak mau itu yang aman gitu loh. Dibandingkan kalau Hamas dia pengen seluruhnya tanah Israel dan tanah Palestina itu jadi tanahnya Palestina gitu. Sebaliknya Israel pengen gitu juga. Kalau memang Israel sedang dipimpin oleh partai politik yang namanya Likud tadi ya. Iya. Partainya Netanyahu ya. Tapi ngelihat dinamika sekarang di internal mereka itu kemungkinan Netanyahu akan bertahan. Bertahan? Jadi Netanyahu di periode kapan sih Israel akan pemilu lagi? Tahu nggak? Orang tahu. Oke. Tapi dengan kepopularitasan dia jadi politisi, mungkin semudah masuki jadi politisi kali ya, dia 28 tahun udah jadi politisi. Oh enggak, kalau aku 36 atau 35 ya lupa. Jadi ya intinya dia tuh udah politisi kondang lah. Politician yang
memang sudah punya pengalaman dengan segala macamnya gitu. Oke, pertanyaan berikut nih, Ulta ya. Ada yang bilang bahwa konflik bersenjata di Gaza ya, ini sebetulnya adalah perang proksi antara negara-negara adik kuasa atau superpower, ya. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang mewakili kepentingan negara-negara yang lebih kuat sebenarnya, gitu. Sehingga mereka berperang. Itu bagaimana sih? Benar nggak sih? Kalau aku lebih setuju dengan itu. Perspektif yang kayak gitu lebih setuju karena aku melihat ada kepentingan Iran. Kayak apa tuh kepentingan Iran tuh? Makin seru nih ya. Gimana tuh kepentingan Iran? Kepentingan Iran terhadap Israel gitu. Makanya Iran itu mensponsori kelompok-kelompok militan non-state actor yang memusuhi Israel. Termasuk Hezbollah mungkin. Hezbollah, Houthi, Hamas, Assad, ya kan? Itu kan jadi dia nge-contain, dia mengelilingi Israel itu untuk making sure kalau Israel tuh nggak bakal macam-macam karena dua ini mempunyai nuklir, ya kan? Dan Israel adalah satu-satunya military allies dari Amerika Serikat di situ gitu. Yang nggak tahu kenapa Amerika selalu melindungi Israel, nggak ngerti juga kenapa. Iya, ada yang bilang karena Israel adalah wajahnya Amerika Serikat di Timur Tengah. Iya, wajah yang kemudian menjadi jelek karena dengan adanya hubungan antara Israel dengan Amerika ini, makanya Amerika selalu diserang oleh kelompok teroris. Iya kan, kebencian masyarakat Muslim terhadap Israel itu juga merupakan kebencian masyarakat Muslim terhadap Amerika. Ya, dan belakangan ini bukan hanya soal masyarakat Muslim ya. Artinya ini humanitarian jadinya. Iya, belakangan ini bahkan di Brazil aku udah lihat loh videonya ya, mahasiswa turun ke jalan di Amerika Serikat sendiri bahkan Amerika Serikat juga. Dan di banyak negara termasuk di Eropa ya yang menyerukan Israel untuk menghentikan agresi bersenjata mereka. Benar. Di tanah Palestina terutama ya, Rafah terutama ya. Dan bagiku ini persoalan ini udah beyond antar umat beragama. Iya, ini memang diawali memang kalau menurut gue ini soal tanah ya. Tapi kemudian karena ada dominasi penduduk agama A di satu sisi dan dominasi penduduk agama B di sisi yang lain sehingga sentimen antara agama nggak bisa dihindari. Tapi kemudian belakangan soal Rafah ini udah orang udah melihatnya ini adalah krisis kemanusiaan ya. Benar, humanitarian crisis. Karena Israel ini kan biadab ya. Dia suruh waktu awal-awal konflik dia suruh untuk masyarakat itu pindah dari utara ke selatan. Rafah ini kan di selatan. Katanya Rafah ini aman gitu. Karena dia mau menyerang bagian utaranya dari Gaza. Gitu. Nah, kebiadabannya itu kan setelah orang pindah ke selatan, dia malah nyerang yang selatan itu gitu. Yang mana isinya pengungsi, perempuan dan anak-anak. Dan mereka, dan anehnya Amerika itu menyatakan kalau misalnya itu masih ambang normal. Dia nggak akan mengutuk Israel dan tidak akan menghentikan pengiriman senjata karena apa yang dilakukan di Israel menurut penilaian mereka itu masih batas normal. Normal ya? Jadi ini tuh responsibility of great power. Oke. Ini sebuah tanggung jawab. Tapi kan kemudian ada yang pro Israel mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah wujud mereka membela diri karena kemudian tempo hari yang Oktober itu ya, Oktober 7 itu kan Israel diserang habis-habisan. Benar. Kita nggak menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas itu juga adalah hal yang baik gitu, hal yang dibenarkan, nggak juga gitu. Tapi kita nggak juga membenarkan state sponsor terorisme yang dilakukan oleh Netanyahu gitu loh. Ya mungkin bedanya di situ ya. Karena yang satu non state ya. Biden sudah memberikan baru kemarin Biden memberikan proposal untuk gencatan senjata. Gencatan senjata, kemudian menyatakan bagaimana bagusnya ke depannya kayak gitu. Cuman Israelnya menolak, bahkan Menq dan Menkamnas, ada Menkamnasnya di sana, Menteri Keamanan Nasionalnya Israel, itu menyatakan akan membubarkan pemerintahan kalau misalnya Netanyahu menerima dari proposal Biden tersebut. Sebentar, membubarkan pemerintahan? Karena jadi ketika kita ngelihat kayak gini,
Netanyahu tuh udah radikal gitu. Ternyata parlemennya tuh lebih radikal. Jadi Netanyahu itu cuman tip of the iceberg. I see. Jadi dia tuh cuman segelintir doang. Di bawahnya tuh mereka tuh semua tuh pengen Greater Israel. Mereka tuh pengen semua wilayah Palestina itu miliknya Israel. Wow. Oke, Ulta. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Oke. Kalau misalnya Israel, Palestina, yang kemudian juga ada backup dari Amerika Serikat, ya tadi kita sudah bicara bahwa ini juga ada proksinya, mungkin Amerika Serikat di sini berada di pihak Israel, kemudian Iran berada di pihaknya Hamas, kayak gitu dan lain-lain ya. Artinya ini bukan sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang sangat kompleks ya. Terus kita, ya Indonesia itu harusnya ngapain sih? Ya Indonesia kan kita udah diamanatkan untuk turut menjaga perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di muka bumi. Benar kan? Itu amanat dari konstitusi kita, undang-undang kita menyatakan kayak gitu. Ya artinya kita juga tidak bisa mendukung, memang kita nggak pernah mendukung yang namanya Israel gitu loh. Karena dialah okupasinya kan dia emang okupasi daerah tersebut. Tahu nggak sih kenapa setiap ngomongin Israel itu pasti orang tuh sensitif. Apalagi di Amerika. Ngomongin Israel itu pasti sensitif kalau misalnya tidak membela gitu. Pasti akan dibilang antisemit. Anti-Semite. Pasti dibilang kayak gitu. Itu karena apa ya? Karena kita akan mempertanyakan kembali legitimasi Israel, kenapa dia ada di tanah itu. Kalau nggak salah 1947 ya? 1948 dia. 48, ya. Dan itu kan Inggris yang mindahin besar-besaran ya, kalau nggak salah. Kenapa dia punya hak di tanah tersebut gitu. Dan sampai sekarang itu bahkan dihapus maps-nya dari Google Maps. Nah itu dia, makanya tadi aku nanya kan, pada saat kaum Yahudi waktu itu belum menjadi sebuah nation state bernama Israel ya. Pada saat kaum Yahudi bermigrasi besar-besaran ke tanah Palestina, ya. Cuman saat itu kan Palestina pun belum menjadi nation state, ya kan? Artinya memang tanah ini, is it safe to say, aku nggak mau membuat kesimpulan, justru mau nanya ya, apakah bisa kita mengatakan bahwa saat Israel ke sana emang ini belum jadi negara, ini tanah, kayak gitu loh? Tapi Palestinian Arab kan udah tinggal di sana, mereka udah bermukim di sana, yang mana mereka dijajah oleh Inggris itu. Jadi sebelum Inggris menjajah mereka sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, Indonesia tuh bisa berperan apa? Karena kita diamanatkan oleh konstitusi kita untuk menjaga perdamaian dunia dan juga menghapuskan penjajahan dari muka bumi. Yang dikatakan Pak Prabowo di ISS Forum Singapura kemarin. Pak Prabowo bilang apa tuh emang? Pak Prabowo menyatakan kalau misalnya Indonesia itu mendorong untuk two-state solution. Jadi ada tanah Palestina, ada tanahnya Israel, ada negara yang dipimpin oleh Palestina dan ada negara yang dipimpin oleh Israel, dan itu jelas. Dan itu berarti kita kembali ke Oslo Accords dulu gitu loh, yang ditandatangani oleh Yitzhak Rabin dan juga Yasser Arafat dulu gitu loh. Dan itu adalah kemungkinan yang paling safe untuk kedua negara untuk menghentikan konflik ini gitu. Tapi untuk ada two-state solution ini harus dua-duanya tuh mau. Bukan dua-duanya harus babak belur dulu. Bukan dua-duanya harus babak belur dan bukan cuman satu doang yang mau gitu loh. Masalahnya sekarang di antara tiga pihak, antara Hamas, Mahmud Abbas Fatah, dan Netanyahu Israel, antara tiga pihak itu cuman Fatah itu aja yang mau two-state solution gitu. Hamas pengen one state dan juga Israel juga pengennya one state gitu. Repot ya. Jadi Indonesia tuh bisa berperan untuk membantu bagaimana mediasi, ya kan? Apalagi dan kita bisa membantu dalam hal kemanusiaan. Seperti apa yang udah dilakukan oleh Menhan kita, mengirimkan kapal medical ship ke Palestina dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang Menhan banyak. yang maksud itu Pak Prabowo kan ya? Iya, Menhannya Pak Prabowo. Ya, itu yang udah dilakukan oleh Menhan kita Pak Prabowo. Dan juga Menhan kita di
Pak Prabowo menyampaikan di ISS Shangri-La Singapura kemarin bahwa kita siap untuk mengirim peacekeeping forces. Kita siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan gitu loh. Dan cuman Pak Prabowo dan Mas Gibran di visi misinya yang menyatakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi apa ya? Saking firmnya kalau misalnya Palestina ini harus jadi nation state gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba dihapuskan dan nggak bisa ethnic cleansing kayak gitu aja gitu. Cuman setahuku Palestina memang sudah diakui PBB ya. Artinya bendera Palestina sekarang sudah berdiri kan sudah berkibar di New York. Kan sekarang itu debatable, sekarang di-contested. Dia itu dikontestasikan antara diakui atau enggak. Dan karena kekejamannya Israel, akhirnya sekarang berbondong-bondong orang mengakui Palestina. Yang enggak mengakui Palestina kan masih banyak, dan salah satunya kan si Godzilla besar itu bernama Amerika Serikat. Iya. Oke, siap. Iya, Godzilla besar artinya kan dia great power ya. Dia kekuatan yang besar yang bisa mempengaruhi keputusan yang apa ya? Yang besar juga gitu loh. Jadi makanya Pak Prabowo nyampaikan kayak gitu kemarin. Great powers comes with great responsibility. Karena inilah yang terjadi gitu loh. Ketika dia tetap mendukung Israel dan Israel nggak mau mendengarkan dia, tapi dia nggak punya pilihan, tetap harus mendukung Israel, dan Israel tetap aja melakukan pembantaian ini. Jadi pihak yang bertanggung jawab sekarang itu, kalau misalnya kita nunjuk individu ya, itu ada 2 orang aja, Netanyahu dan Biden. I see. Kalau misalnya dari Hamasnya sendiri nggak dianggap bertanggung jawab? Ya mereka kan kalau misalnya sudah mau untuk rekonsiliasi, ini kan ada resolusi konflik gitu kan, disodorkan, mereka mau, tapi Netanyahu-nya nggak mau. Bidennya udah mendorong Netanyahu, tapi dia nggak mau gitu loh. Dia mau semua wilayah itu dikuasain oleh Israel gitu. Cuman itu poinnya, itu cuman itu. Jadi kita tuh sekarang ini menyaksikan ethnic cleansing, di mana Palestina itu di bumi hanguskan oleh Israel. Oke, baik, terima kasih Sis Ulta atas penjelasannya yang sangat informatif. Teman-teman Gagasan UKI, itu dia tadi ya. Saya pribadi juga percaya bahwa apa yang sedang terjadi di Rafah adalah sebuah genosida. Ya, saya pernah nge-tweet beberapa hari yang lalu dan saya mention ya @Israel, please stop the genocide Israel. Dan penjelasan tadi membuka pikiran kita ya, bahwa ini bukan sesuatu yang baru bermula hari ini atau tahun lalu ya. Ini adalah sebuah clash, sebuah tensi, sebuah konflik yang sudah sangat panjang sekali terjadinya. Biasanya kalau misalnya si A pro dengan katakan sebelah kanan, dia akan menarik konflik ini sampai di titik di mana seolah-olah lawannya lah yang mulai duluan. Juga sebaliknya. Tapi satu hal yang pasti, konstitusi kita sudah mengamanatkan bahwa kita tidak boleh, atau kita harus menentang ya, kita harus menentang penjajahan di muka bumi, dan ini artinya kita mendukung Palestina merdeka gitu. Dan saya berdoa semoga two-state resolution atau solusi atau resolusi berdirinya 2 negara yang saling bersebelahan, yang damai, yang harmonis, ini bisa segera terjadi, terwujud, dan kita look forward lah, kita sangat menantikan semoga Pak Prabowo dalam hal ini ya, ketika sudah menjabat jadi presiden, bisa memediasi ya, apabila memang Hamas dengan Israel ini betul-betul berniat untuk menghentikan segala konflik yang sudah berlangsung lama. Karena kalau misalnya konflik ini nggak kelar-kelar ya, ini ngaruhnya ke harga minyak, fluktuasi mata uang, ya, dan lain-lain. Kita bisa aja ya merasa bahwa ini konflik jauh dari kita, padahal dampaknya itu kerasa ke sehari-hari kita. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih Ulta ya, udah mau hadir, udah mau bagi-bagi insight ke penonton Gagasan UKI. Kali ini saya jadi lebih banyak tahu ya tentang konflik tersebut ya dan sejarahnya. Dan semoga nggak kapok diundang lagi ya, Ulta.
Dengan senang hati. Siap, terima kasih. Oke, kalau begitu teman-teman, saya Dede Prayudi mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang tadi bermanfaat, menambah informasi juga.